Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisinduni Supriyandani dengan NRP 15/2022-002. Di sini akan menjelaskan dan juga mendemokan hasil jawaban dari soal nomor 2 UTS pemrograman IoT. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana backend untuk JSON jika JSON itu berada di dalam code. Jadi pada tampilan data.php ini dipakai untuk mengatur header HTTP-nya agar tipe konten yang dikirimkan ke kliennya itu dalam bentuk application atau JSON. Ini nanti data yang ini dikirimkannya dalam bentuk JSON. Lalu selanjutnya ada script.js. Ini gunanya untuk mengambil data dari data PHP yaitu ada suhu max, suhu min, suhu rata, lalu ada juga item suhu max, item humidity, item kecerahan, ada item timestamp. Lalu selanjutnya terdapat juga indeks HTML untuk tampilan pada webnya yang akan menampilkan data dari data.php. Lalu ada style CSS yang berfungsi untuk memperbagus atau mempercantik tampilan dari webnya. Ini terdapat beberapa warna, beberapa font untuk tampilan webnya. Lalu jika pergi ke webnya, maka akan seperti ini. Ini akan tampil seperti ini. Ini sudah sesuai dengan yang diminta untuk format JSON-nya. Lalu kita akan mengeceknya di sini. Setelah ditransform, bisa dilihat bahwa struktur yang dimau dengan yang ditampilkan itu sudah sesuai. Lalu selanjutnya untuk tampilan webnya akan seperti ini. Dalam webnya ini menampilkan suhu maksimum sebesar 36 derajat, lalu ada suhu minimum sebesar 21 derajat, dan ada suhu rata-rata sebesar 28,35 derajat. Lalu ada nilai suhu dan kelembapan maksimum dengan dua data yang ditampilkan dengan indeks nomor 11 dan 266. Lalu ada bagian 1 year max ada di 9/2010 dan 5/2021. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana jika JSON ditampilkan dari mengget data yang didapat dari database TB cuaca. Yang pertama terdapat koneksi PHP. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan ke dalam database.
ada bagian get PHP. Ini dipakai untuk menampilkan hasil dari koneksi PHP tadi yang akan mengambil data dari database Coba IoT. Nah, di sini terdapat query untuk mendapatkan suhu maksimum, minimum, dan rata-rata menggunakan select max suhu, s suhu max, min suhu, x suhu min, afg suhu, s suhu rate from tb cuaca. Lalu selanjutnya terdapat query untuk mendapatkan data dari humidity tertinggi pada suhu maksimum. Caranya adalah select id idx, suhu, humid, lux, s kecerahan, ts, s timestamp from tb cuaca, where suhu sama dengan suhu data, variable suhu max, and humid, select max humid from tb cuaca, where suhu sama dengan suhu data, itu suhu max. Lalu datanya di limit sebanyak 2 buah. Lalu selanjutnya terdapat juga query untuk mendapatkan hanya Monyear bulan 9 tahun 2010 dan bulan 5 tahun 2011. Caranya adalah dengan select distinct date format as Monyear from tb cuaca, where data format in bulan 9 2010, bulan 5 2011, order by TS ASC. Maka data dari TB cuaca itu akan diambil dalam bentuk JSON dan akan di-print dengan JSON pretty print. Lalu selanjutnya untuk menampilkan hasil JSON tadi agar lebih menarik, ditampilkan dengan bantuan HTML seperti ini yang sudah digabungkan dengan CSS. Di dalam HTML ini terdapat bagian-bagian untuk menampilkan suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata. Lalu ada juga untuk menampilkan dua data yang diambil tadi, dimana akan ditaruh di nilai suhu dan kelembapan maksimum. Lalu selanjutnya ada fungsi juga untuk mengambil data dari API dari get PHP ini. Lalu ada fungsi untuk memperbaharui UI dengan data yang diterima dari API. Itu isinya ada suhu max, suhu min, dan suhu rate. Lalu ada juga untuk memperbarui data kelembapan maksimum pada suhu maksimum. Jika dilihat hasilnya kan seperti ini. Ini hasil dari JSON-nya. Jika dimasukkan ke dalam JSON editor lagi, maka hasilnya akan sama dan sudah sesuai. Lalu untuk tampilan webnya seperti ini. Ini menampilkan suhu maksimum, suhu minimum, suhu rata-rata, lalu ada indeks dari data nomor 11 dan 226, lalu ada menampilkan Monyear max seperti tampilan pada JSON jika JSON-nya ada di code. Sekian penjelasan dan demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.